Goyang dangdut yang dipamerkan anak kecil tadi bisa jadi mengingatkan Anda pada goyang patah-patahnya Anisa Bahar. Dan memang gadis kecil ini adalah putri kandung Anisa Bahar. Setahun yang lalu, Jui, begitu sapaan Juwita, ramai diberitakan media infotainment sebagai anak dari hasil pernikahan penyanyi dangdut Anisa Bahar dengan musisi dangdut Memo Sanjaya. Ketika itu terungkap bahwa Anisa pernah menikah dan memiliki dua putri dari Memo. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah liputan menarik dan aktual dari dunia selebriti telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita saksikan bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Dan berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Proses perpisahan artis Elma Theana dengan suaminya Fari Indarto mendapat tanggapan dari pengamat hukum perkawinan Indonesia Dadang Hawari. Elma dan Fari tidak bisa dikatakan telah resmi bercerai meskipun sudah ada surat kesepakatan untuk berpisah yang ditandatangani mereka berdua karena belum diproses lewat pengadilan agama. Pelawak Doyok, Eko DJ dan Nurbuat mengundurkan diri dari keanggotaan Samiaji, organisasi yang juga membuat program komedi Ketoprak Humor. Ketidakharmonisan dan ketidakkompakan dalam organisasi itu menjadi alasan mereka keluar. Bintang sinetron Cutari dan pengusaha agrobisnis Johannes Subrata atau Yusuf resmi menjadi suami istri Jumat pagi kemarin. Simak liputan tim Cek dan Dicek dari acara akad nikah mereka. Bakat seni putri kandung penyanyi dangdut Anisa Bahar yang bernama Juwita menarik perhatian bintang sinetron Jen Shalimar dan keluarganya. Mereka berencana membantu dan mengarahkan Juwita sebagai artis cilik dengan mengajaknya tinggal di rumah keluarga Jen Shalimar. Pemirsa, inilah kisah lanjutan dari berita keretakan rumah tangga Elma Theana dan Fari Indarto. Seperti yang telah diakui oleh Elma dan Fari, mereka saat ini memang belum mengajukan gugatan cerai. Tapi Elma dan Fari telah sepakat untuk menandatangani sebuah surat yang berisikan tentang perpisahan mereka. Keputusan Elma Theana dan suaminya Fari Indarto untuk berpisah memang menarik untuk disimak. Keduanya telah mantap mengakhiri perkawinan mereka sebelum pengadilan agama secara sah memutuskan perceraiannya. Memang hingga saat ini belum ada pengajuan gugatan cerai Elma dan Fari. Pada tanggal 7 Desember lalu, hanya selang sehari setelah ulang tahun perkawinannya yang kelima, Elma dan Fari menandatangani sebuah surat yang menyatakan bahwa mereka sepakat untuk berpisah, disaksikan oleh Ibu Elma, Wati Siregar. Keputusan untuk pisah itu diawali dari inisiatif Elma yang merasa tidak bisa lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Pengamat hukum perkawinan di Indonesia Profesor Dr. Dadang Hawari yang ditemui tim Cek dan Dicek Jumat kemarin memberikan komentarnya. Kalau bercerai itu resmi, ada lembaga yang pengadilan agama atau KUA ya. Kalau ini pasangannya muslim ya, itu bisa mengajukan cerai, apakah pihak suami atau pihak istri yang mengajukannya. Nanti dalam sidang pengadilan itu diterima enggak gugatannya, alasannya tepat apa tidak. Tapi kalau baru mengajukan perjanjian kita cerai itu sih belum sah. Kan dulu menikahnya sah kan? Nah, ada surat nikah dari KUA segala macam. Nah, kalau cerai juga melalui KUA. Nanti ada surat cerai dan sebagainya. Tapi kalau baru perjanjian antara dua belah pihak, saya menceraikan kamu atau saya berusaha dicerai, misalnya dengan kompensasi itu sih belum sah secara hukum ya, undang-undang perkawinan kita. Kalau cuman karena mungkin berselisih lalu pengen pisah dulu ya silakan pisah saja dulu boleh supaya tidak ribut saben hari, pisah boleh. Dan nanti setelah mikir-mikir bagaimana atau konsultasi dulu. Ya sah apa belum, pokoknya kan ada satu surat itu kan menyatakan bahwa kita berpisah. Nggak ada surat perjanjian itu hanya proteksi kalau memang kita berpisah ya anak hak asuh tuh Elma terus ya tetap hal-hal yang menyangkut itu tidak ada tuntutan ini kan wajar. Kalau ada segala sesuatu terjadi kan biasanya ada tuntut menuntut buat saya wajar karena kan kalau itu surat berlaku setelah kalau ada yang nuntut kalau enggak kita bercerai sesuai dengan permintaan Elma tapi saya sendiri menyatakan bercerai ya mungkin hari ini saya menyatakan ya bahwa kalau memang permintaan itu cerai ada dan jelas ya saya akan hadapi gitu loh. Elma dan Fari memang belum resmi bercerai karena perceraian yang sah harus melalui proses pengadilan agama. Saat ini perpisahan mereka barulah sebatas keputusan bersama Elma dan Fari. Namun nampaknya untuk rujuk kembali,
keduanya belum bisa mewujudkannya. Mereka cenderung mantap mengakhiri perkawinannya, apalagi untuk urusan harta gono gini sudah dicari penyelesaian awalnya dengan pemberian uang sebesar 25 juta rupiah dari Elma kepada Fari. Biasanya kalau bercerai itu suami itu memberi sesuatu kepada istrinya kan begitu. Bahkan kalau suami menceraikan, suami harus memberi nafkah kepada istrinya sampai istrinya kawin lagi gitu. Malah juga memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kok ini agak terbalik ya gitu ya. Agak lucu juga gitu ya. Ya memang adanya cuma segitu kali, ya udah. Emang harus kita jalanin udah. Jadi saya tidak menentu apa, nggak ada kayak gitu-gitu di saya. Sebenarnya semua ini kan keputusan ada pada Elma. Jadi gimana pun juga saya hargailah keputusan ini. Kalaupun menjadi keputusan terakhir, ya saya terima dan saya ikhlas dan saya akan jalani kehidupan yang berikutnya. Mudah-mudahan kamu bisa lebih baik dari sekarang. Bagaimanapun juga, saya itu kan sebenarnya masih mempertahankan ini. Tapi kalau ini pun menjadi keputusan dia, gimana pun juga saya akan perjuangkan kepada anak-anak itu harus saya beri perhatian penuh gitu loh. Saya tetap tidak akan nggak memberi perhatian kepada anak. Ini keputusan yang terbaik kok buat kita. Yang selama ini kita hadapin udah itu aja. Saat Elma mengumumkan perpisahannya dengan Fari dalam sebuah jumpa pers hari Kamis kemarin, ia didampingi sang ibu Wati Siregar. Wati memang memberikan dukungan moral buat putrinya, sama seperti ketika ia pertama kali berupaya menjodohkan Elma dengan Fari. Ketika itu Elma yang baru saja putus dengan Sultan Jorgi berkenalan dengan Fari lewat bantuan Wati dan ayah Fari yang memang saling mengenal. Hanya 4 bulan setelah berkenalan mereka sepakat menikah di Jakarta 6 Desember 1998. Setahun kemudian mereka dikaruniai seorang putri bernama Adinda Thalia Salsabila. Perkawinan mereka terlihat harmonis sekalipun Elma tetap aktif menekuni profesinya sebagai bintang sinetron. Barulah pada awal tahun 2003 kemarin sempat beredar berita rumah tangganya dengan Fari mulai diwarnai keributan. Mereka membenarkan adanya cekcok kecil dalam perkawinan. Namun, Elma dan Fari kemudian mengatakan rumah tangganya telah berjalan harmonis lagi. Oktober tahun lalu lagi-lagi muncul isu tentang Elma yang dikabarkan menjalin kedekatan dengan pengusaha Juliandri Baros. Kepada Cek dan Dicek, Elma dan Fari membantah kabar itu. Bahkan mereka nampak akur setelah menghuni rumah barunya. Akhirnya di awal tahun ini Elma dan Fari tidak bisa lagi menutupi keretakan rumah tangga mereka. Keduanya sepakat mengakhiri kisah kasih yang telah mereka bina hingga ke mahligai perkawinan. Elma mungkin akan terhenyak bila mengingat wawancaranya dengan Cek dan Dicek pada tahun 2002 lalu. Wawancara itu dilakukan setelah Elma menunaikan ibadah umrohnya di Tanah Suci Mekah. Sebagai seorang anak yang pernah hidup di bawah bayang-bayang perceraian orang tuanya, Elma berharap kehidupan rumah tangganya bakal langgeng hingga akhir hayat. Cuma satu permintaan dari saya gitu, dan keluarga saya, tolong jadikan keluarga saya tuh keluarga yang sakinah gitu. Saya tuh pengen sekali-kali tuh dalam keluarga saya, katanya sih, kata orang lain bilang, katanya ya orang-orang, kalau misalnya satu keluarga udah bercerai-berai itu kena semuanya gitu. Tapi salah tuh karena saya terpengaruh dengan omongan kayak gitu ya, saya langsung ya Allah, cuma satu aja permintaan saya, jangan sampai terjadi kawin cerai di antara keluarga saya. Tahun lalu sosok seorang anak kecil bernama Juwita yang merupakan putri kandung Anissa Bahar dengan Memo Sanjaya sempat mencuri perhatian media infotainment. Ketika itu Anissa dan Memo tengah berseteru seputar status perkawinan mereka hingga akhirnya masalah ini sampai ke tangan polisi. Setelah konflik itu menguap begitu saja, kini Juwita berada di bawah pengasuhan keluarga artis Jen Shalimar. Rupanya bakat seni Juwita yang pandai bergoyang patah-patah seperti ibunya itu menarik perhatian mereka. Jen Shalimar dan keluarganya ingin mengarahkan Juwita sebagai seorang artis. Goyang dangdut yang dipamerkan anak kecil tadi bisa jadi mengingatkan Anda pada goyang patah-patahnya Anissa Bahar. Dan memang gadis kecil ini adalah putri kandung Anissa Bahar. Setahun yang lalu, Jui, begitu sapaan Juwita, ramai diberitakan media infotainment sebagai anak dari hasil pernikahan penyanyi dangdut Anissa Bahar dengan musisi dangdut Memo Sanjaya. Ketika itu terungkap bahwa Anissa pernah menikah dan memiliki 2 putri dari Memo. Putri sulung mereka tinggal bersama Anissa, sedangkan Jui si bungsu bersama Memo. Bahkan Anissa dan Memo sempat berurusan dengan polisi gara-gara konflik ini. Kini persoalan di antara mereka sepertinya menguap begitu saja. Yang menarik, Juwita saat ini justru berada dalam asuhan keluarga artis Jen Shalimar. Jui memang sengaja dipinta dari tangan ayahnya Memo Sanjaya.
Mereka ingin memberikan kesempatan bagi Jui mengembangkan bakat seninya dengan mendidik dan mengarahkannya sebagai seorang artis cilik. Bahkan sejak beberapa hari yang lalu, Jui tinggal di rumah Jen Shalimar. Di mata Jen, Jui mempunyai potensi seni yang cukup tinggi.